Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini lagi berada di kediaman Ketua KTNA Kecamatan Limo, Bapak Atmaja. Ya, Bang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang. Ibu, selamat sore. Iya, ya. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang apa itu KTNA. Tentunya banyak masyarakat yang belum tahu KTNA itu apa sih. Di dalam KTNA itu ada apa? Nanti lebih lengkapnya kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua KTNA Kecamatan Limo, Bapak Atmaja. Oke, Pak Atmaja, kita ngobrol santai. Baik, Bang. Jadi kita pengen nih masyarakat Limo khususnya Kota Depok pada umumnya tahu nih apa itu KTNA. Nah, nanti mohon diperjelas di dalam KTNA itu ada apa, manfaatnya buat masyarakat bergabung di KTNA itu apa, nanti bisa dijelaskan secara detail. Terima kasih, Abang Acong. Nama saya Atmaja, Ketua KTNA Kecamatan Limo periode 2017 sampai 2023 ini. Nah, KTNA itu kepanjangan dari kontak tani nelayan dan andalan di levelnya pada tingkat kecamatan. Nah, sebetulnya di KTNA ini ada membawahi 3 unsur di bidang tanaman pangan, pertanian, dan perikanan, ternakan juga. Jadi semua di bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan itu mestinya di bawah koordinasi kegiatan KTNA yang ada di Kecamatan Limo ini. Namun demikian, kita bergerak sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan kecamatan kita. Karena memang kalau dari KTNA sendiri kontak tani nelayan tidak ada. Andalan petani yang saat ini memang boleh dibilang ya petani milenial ya, dengan lahan yang sempit tapi masih kita bisa manfaatkan untuk lahan pertanian. Di samping itu dari hasil pertanian juga kita memberikan satu kegiatan pelatihan kepada KWT, kelompok wanita tani yang punya keterampilan baik di tanaman pangan, pertanian, maupun di perikanan ya. Jadi kita berusaha untuk mensupport dari kegiatan-kegiatan mereka, karena di sini juga banyak dari anggota-anggota kita yang punya keterampilan dan background untuk pengolahan hasil pertaniannya. Seperti Ibu Ila ini, dia punya keahlian dan punya potensi untuk mengembangkan minuman jus dari buah belimbing, buah jambu. Ketika musim mangga, kita juga buat jus mangga, jus sirsak, atau jus buah-buah yang lain. Sari buah yang sangat disenangi oleh masyarakat. Nah, yang saat ini memang kami fokus pada tanaman belimbing dan jambu merah. Nah, ini salah satu produk yang kita olah. Nah, ini jus jambu nih, jus jambu yang sudah kita olah, dan ini jus belimbing. Asli ini dari sari buah belimbing, tidak ada tambahan. Dan kita memang istilahnya pakai jus yang original, yang tidak pakai, mungkin hanya ditambah gula menyesuaikan ya, karena kalau asli memang rasanya kurang mantap, jadi ditambah gula sedikit, secukupnya saja. Nah, kita kembali kepada kegiatan KTNA. Nah, KTNA ini kan memang membawahi dari bidang pertanian, tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Ya, peternakan di lingkungan kita kurang bergerak ya.
karena memang tidak ada, karena lahan udah perkotaan, tidak ada peternakan. Yang ada perikanan, pertanian, dan tanaman pangan, dan KWT, kelompok wanita tani. Dari situlah kita memberikan peluang kepada anggota kita yang telah bergabung, bila mana memang mereka membutuhkan semacam pelatihan, kita akan memberikan pelatihan dengan, kita arti memfasilitasi lah, karena kita juga akan bermitra dengan Dinas Tanaman Pangan, Perikanan, dan Peternakan di Kota Depok. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu kita tidak laksanakan sendiri Bang, kita koordinasi ke Dinas DKP 3 Kota Depok. Jadi insya Allah hasilnya pun sudah diakui ya, seperti contoh ini jus belimbing dan jus jambu ini alhamdulillah sudah bisa diterima di masyarakat, dan dari Dinas DKP 3 Kota Depok juga sudah merekomendasikan betul bila ada kegiatan-kegiatan untuk dipamerkan, untuk dijual. Nah begitu. Nah dewasa ini nih akhir 2022 udah memasuki 2023 ini, dari kegiatan KTNA ini mau ada acara rembuk nih Bang. Ya. Rembuk KTNA Kecamatan Limo yang kami agendakan itu ini pada tanggal 3 dan 4 Februari 2023 ini. Saya juga mohon dukungan, mohon support untuk kegiatan Rembuk KTNA ini. Nah, Rembuk KTNA ini adalah ajang untuk memilih ketua yang baru. Ya, disitulah nanti kita akan melaksanakan musyawarah kegiatan Rembuk KTNA-nya. Mudah-mudahan acara kita dapat terlaksana dengan baik dan sukses tentunya kita harapkan. Saya juga mohon doa dan dukungannya untuk kegiatan pelaksanaan Rembuk KTNA. Kebetulan dari hasil musyawarah dari anggota KTNA ini, kita mau ada kegiatan katanya maunya di Pila. Nah, itu di daerah Parung ada namanya Pila Catur ya Bang, di daerah Waru, Kampung Tulang Kuning, daerah Parung itu. Insya Allah pada tanggal 3 dan tanggal 4 Februari besok kita akan laksanakan rembuknya. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap ini dapat terlaksana dengan baik, bisa disupport oleh teman-teman sehingga menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh para petani dan para usahawan dari tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Gitu Bang. Oke, terkait rencana Rembuk KTNA tentunya sudah ada satu periode yang dilalui kan? Betul. Nah kalau boleh tahu pencapaian apa yang sudah dilakukan oleh pengurus yang lama di periode yang kemarin gitu. Baik. Dari periode 2017 sampai 2002 kemarin itu akhir Desember ya. Banyak tentunya, karena setiap tahun tuh ada event-event dari tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Seperti di tingkat kelurahan biasanya kita mengadakan acara seperti kemarin ulang tahun Kota Depok ya. Ada di kecamatan ada gebiar UMKM dan tanaman pangan di lingkungan lingkungan Kecamatan Limo. Kita bergabung, kita ada kerjasama juga dengan UMKM. Kenapa? Supaya meriah kegiatan begitu Bang. Ada acara kemarin di banyak dah, setiap tahun kan itu ada, cuman memang pada tahun 2019 2020 itu agak vakum kemarin 2021 karena Covid ya. Di masa itu memang sedikit sekali kegiatan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang sifat di tingkat kota kita tetap jalan Bang. Di tingkat kota itu ada pasar tani ya, pasar di mana para petani menjual hasil produk pertaniannya.
sayuran, tanaman pangan, perikanan dan peternakan, semua kita ngumpul di kota Depok. Itu biasanya agendanya setiap 1 bulan sekali. Nah, alhamdulillah sudah hampir 5 tahun, berarti ini 1 periode saya ini berjalan terus nih. Mungkin yang liburnya pada saat COVID aja tuh 2 tahun itu. Alhamdulillah sekarang masih tetap jalan. Nah, untuk tingkat provinsi ya kita atau KTNA Kecamatan Limo aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Ada Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian itu pada tingkat provinsi, Bang. Kita mewakili Kota Depok beberapa tahun. Ada tahun 2017 itu di Cibinong ya, di Kota Bogor, di Gedung Pakansari. 2019 di Garut, dan kalau nggak salah 2019 itu di Garut. Nah, setelah itu kan COVID ya. Bahkan di awal kemarin tahun 2022 apa di akhir ya, bulan September, kalau bulan September 2022 itu kita sampai ngikutin acara kegiatan PENAS. Prapenas di Sulawesi Selatan, di Maros. Alhamdulillah dapat terlaksana, karena ini memang kita sebagai pengurus KTNA ya kita proaktif ya, walaupun bahasanya kita harus modal sendiri, jalan ya. HKP 2017 juga terlaksana di Kota Tasik. Banyak kegiatan-kegiatan nasional yang kita laksanakan ya. Kita sesuai dengan tupoksi saya sebagai ketua KTNA sudah berusaha untuk memajukan, mengangkat potensi petani yang ada di lingkungan kita, Bang. Nah, di lingkungan kita ini punya potensi yang sangat bagus. Di antaranya saya ini kan memang petani yang membidangi tanaman belimbing atau buah belimbing. Tahu sendiri, Depok ini terkenal sekali dengan buah belimbing dewanya. Ikonnya ya? Ikon, bahkan dari sejak 2006 itu sampai sekarang masih ikonnya belimbing Kota Depok tuh. Jadi begitu, Bang. Saya sih secara pribadi aktif ya mengikuti kegiatan baik dari level tingkat kelurahan, kecamatan, kota, bahkan sampai tingkat nasional. Prapenas kemarin di Sulawesi Selatan itu. Untuk bisa ikut serta menjadi peserta yang tadi disebutkan dari tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Nah, sementara di Depok ini kan ada KTNA di kecamatan-kecamatan. Yeah. Nah, bagaimana bisa dalam hal ini KTNA Kecamatan Limo bisa ikut di tingkat nasional tuh? Itu gimana ceritanya? Ya, jadi memang untuk kita bisa diikutsertakan dalam kegiatan baik event tingkat kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional, kan kita juga ada tim pemantau dan penilai, Bang. Dari tingkat kota, keikutsertaan kita, peran serta kita dalam kegiatan di masyarakat yang di bawahnya menaungi pertanian, tanaman pangan, ternakan, perikanan. Di mana tuh yang aktif? Karena alhamdulillah walaupun kondisi saya seperti ini dengan pertanian ya belimbing yang utamanya, kita masih diperhitungkan sehingga bisa diikutsertakan dalam kegiatan setiap pelatihan. Dan biasanya kalau ada kegiatan event-event provinsi dan nasional itu memang diambil dari perwakilan setiap kecamatan, Bang. Siapa yang potensi dan punya kans besar untuk mewakili dari tiap-tiap kecamatannya. Kalau saya alhamdulillah memang bimbing ini kan sangat ya betul-betul diakui lah begitu ya. Apalagi ini setiap tahun kita ada kegiatan festival buah, bimbing, udah diakui lah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan provinsi maupun nasional, kita udah tinggal bahasanya udah tinggal ditunjuk, karena memang kita aktif berperan serta baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi dan nasional gitu, Bang. Oke.
Bang, saya mau nanya terkait kalau ini kan, kalau saya lihat, saya dengar gitu kan, bahwa sesungguhnya KTNA Limo ini udah cukup dikenal bahkan sampai ke tingkat nasional. Nah, apa kedepannya nih? Karena kan tadi mau rembuk nih, Ya. dan tadi juga dikatakan mau ada pemilihan ketua baru. Ya. Nah, apa yang sekiranya nanti menjadi apa ibaratnya program ke depan kalau seandainya, dan tentunya ketika periode berikutnya Abang terpilih sebagai ketua KTNA periode mendatang, apa nih program-program yang baru yang memang belum dilaksanakan di tahun kemarin? Ya. Baik, tentunya ini kita akan melaksanakan kegiatan rembuk KTNA. Kita akan memilih para kandidat atau ketua yang baru yang punya potensi dan yang memang mau bekerja, Bang. Orang yang punya potensi mau kerja, karena kita memang jadi pengurus itu kerja sosial, ya, nggak ada gajinya, begitu ya. Jadi diharapkan kita bisa berperan aktif, ya, sehingga bisa mewakili atau membawa aspirasi daripada anggota-anggota kita. Dan tentunya insya Allah saya sih masih berharap, ya, insya Allah saya akan maju menjadi salah satu calon kandidat ketua, karena saya punya program yang memang pada saat periode kemarin belum bisa terlaksana tuh, Bang. Apa tuh kira-kira? Ya, ini diantaranya kita akan mengadakan satu event atau pasar para petani yang di tingkat kecamatan yang kemarin harusnya udah kita laksanakan belum, Bang. Jadi kita nanti ada kegiatan pasar tani di level kecamatan. Nah, kita akan menampilkan produk-produk olahan, produk hasil pertanian. Apalagi di sini sudah ada juga nih yang tani unggulan, nah, yang sedang digandrungi betul nih, ada petani anggur. Ya. Nah, bahkan sudah di tingkat kota ini udah sangat diakui, ya, dari dinas pertanian di level yang Pak Wakil aja udah kelihatannya udah sangat suka gitu ya. Nanti kita akan gemburkan lagi biar lebih nge-booming lagi, Bang. Nah, itu yang agenda saya. Di samping itu juga saya ingin menggerakkan nih para petani-petani muda, petani-petani milenial yang ingin bergabung, ingin memajukan di pertanian kita, dan juga menggerakkan KWT, kelompok wanita tani. Saya alhamdulillah dapat masukan ini begitu banyak, ya, penggiat-penggiat pertanian, terutama ibu-ibu yang sangat antusias untuk membantu kami, membantu KTNA untuk, ya, mengisi kegiatan-kegiatan, Bang. Sungguh sangat bagus. Jadi memang itu KWT, kelompok wanita tani, memang masih ada di bawah naungan kita. Seperti kebetulan juga ini KTNA ada proyek, ya, Bang. Nah, kita diberikan ada satu fasilitas bantuan dari Bank Indonesia berupa bangunan greenhouse cabai dengan tanamannya lengkap. Nah, itu sekarang saya sedang kelola. Alhamdulillah udah hampir 2 bulan ini. 2 bulan. Ini pas tanggal 1, ya. Kemarin pas tanggal 29 itu pas 2 bulan itu tanaman cabai kita udah mulai bagus, udah mulai berbuah. Mudah-mudahan di bulan ketiga sudah menunjukkan hasil panennya begitu. Alhamdulillah ini yang KTNA kelola ini mudah-mudahan memperoleh hasil. Ini tanaman cabai yang memang di tahun 2022 pada saat kenaikan BBM itu terjadi inflasi di Kota Depok ini. Kenaikan harga pangan yang begitu melonjak, terutama cabai katanya sampai di atas 100.000 per kilonya, sungguh luar biasa. Itu mempengaruhi inflasi di Kota Depok, sehingga dari situ pemerintah Kota Depok mencanangkan, menyarankan kepada petani-petani di Kota Depok ini untuk menanam cabai, ya, sesuai dengan program kita.
kita dapat bantuan pas betul, jadi kami diberikan bantuan bangunan greenhouse dan tanaman cabai. Seberapa besar dukungan pemerintah khususnya Kota Depok dalam hal ini terhadap KTNA yang abang rasakan sebagai ketua KTNA Kecamatan Limo selama periode kemarin? Apakah memang dirasa kurang, dirasa cukup, atau dirasa lebih? Kira-kira apa nih harapan kedepannya terhadap pemerintah Kota Depok? Baik, begini ya Bang, yang kami rasakan itu memang kalau saya kan aktif di tingkat kota ya, jadi bila ada kegiatan apa-apa kita akan koordinasi dengan Dinas DKP 3 Kota Depok. Aktif Bang, insya Allah apa yang kita usulkan dapat diakomodir. Cuman memang saya juga punya satu kelemahan di tingkat kota kita aktif, di kecamatan dan tingkat desa ini masih kurang dukungan begitu. Karena kan kita tidak hanya sekedar bicara, kita perlu bukti Bang. Dukungan terhadap petani dan KTNA Kecamatan Limo menurut saya masih minim ya. Walaupun bahasanya ada dukungan, tapi saya rasa itu sangat minim sekali. Ini saya harapkan, karena memang sekarang ini kan sistemnya berbeda. Kalau kita ada permohonan bantuan harus melalui musrembang, musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Itu yang saya rasakan sudah beberapa kali sangat sulit sekali. Kecuali kalau memang itu kebijakannya dari pimpinan dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Sekarang kan anggaran itu kan turun ke kelurahan Bang, bukan kita yang mengajukan ke Dinas Pertanian. Dan sekarang dari Dinas Pertanian juga punya program sedikit sekali untuk bantuan kepada petani dan KTNA. Bahkan KTNA menihil Bang. Jadi kita melalui kelompok tani, kelompok KWT, perikanan, pokdakan, di situ kita akan mengajukan supaya mereka mendapatkan subsidi atau bantuan. Kalau KTN ini kan wadahnya cuma memfasilitasi aja nih Bang. Kita hanya memfasilitasi aja, kita hanya memberikan jalan untuk bantuan kepada para petani, kelompok tani, bahkan gapoktan yang ada di Kecamatan Limo ini. Jadi saya harapkan kepada pemerintah, terlebih khusus di tingkat Kecamatan Limo ini, mungkin Pak Lurah, Pak Camat, kalau mereka mensupport tentu sangat kami harapkan, karena memang yang kami rasakan ini masih sangat minim sekali Bang. Jadi bahasanya tidak cukup dengan kata-kata, harus dibuktikan dengan bantuan. Karena bantuan itu kalau mereka yang punya mau kan mudah Bang, punya rencana dan kegiatan. Sementara kalau dari petani, kalau melalui musrembang sulit sekali. Begitu. Jadi harapan saya dukungan dan bantuan tentunya untuk petani, peternak, kelompok perikanan dan KWT juga harus dibantu sehingga bisa apa yang menjadi keinginan dan mau dari para pelaku usaha ini dapat terlaksana Bang, gitu. Oke. Tadi nih sebelum saya ke sini kan kita berkunjung ya ke beberapa kelompok-kelompok ya. Di sana kita ketemu Pak Imam dengan bimbingnya. Ya. Kita ketemu Bang Adul, anak-anak muda, anggur ya. Anggur. Ya. Kita juga ke tempat KWT Sejahtera Indah di Nruyung. Nah, dari beberapa tempat ini sebenarnya kan semangat itu besar dari mereka, ya kan? Nah, hanya saja memang kesimpulan dari obrolan kita tadi itu memang bantuan yang dirasa ke mereka ini masih belum maksimal, gitu. Nah, artinya memang kalau boleh saya tangkap, mereka berharap kepada ketua KTNA untuk memfasilitasi ke pemerintah. Iya. Nah, ini tentunya kan harus aspirasinya harus ditangkap, betul-betul.
Nah ini menurut saya menjadi PR mungkin ya Betul, betul. ketua ke depan, karena seperti yang tadi disampaikan Pak Atmaja bahwa ke depannya kan Pak Atmaja akan maju nih sebagai salah satu kandidat Insya Allah, Bang. ketua kan. Iya, ya. Nah, mungkin ini sebagai sebuah masukan dari teman-teman yang kebetulan saya dengar langsung, Iya. dukungan dari ketua KTNA terpilih ini sangat diharap. Nah, itu bagaimana tuh mensiasati harapan-harapan mereka supaya semangat mereka juga bukan cuma semangat tapi terrealisasi. Ya, gitu. betul, Bang. Jadi begini, saya juga sudah memberikan satu catatan untuk masing-masing kelompok yang memang program kegiatan yang belum jalan itu apa saja. Udah ada catatan kita, mudah-mudahan di periode berikutnya bisa kita laksanakan, Bang. Dan memang yang tadi udah saya ungkapkan bahwa memang kalau secara materi finansial bantuan ke kelompok tani itu sangat-sangat minim sekali. Ini melalui nanti kita akan menggerakkan lagi mungkin potensi yang ada melalui kegiatan yang ada di kecamatan ini. Kita akan melibatkan para pelaku petani, KWT untuk memajukan lagi gitu. Oke, kita udah ngobrol banyak nih terkait apa itu KTNA. Udah dijelasin dari struktur organisasinya, keberadaannya, apa yang dilakukan, siapa yang terlibat. Jadi kita masyarakat di Depok yang ibaratnya pertanian sudah sedikit sesungguhnya, tapi masih ada peluang bertani sebenarnya ya. Dengan memanfaatkan lahan-lahan di sekitar perumahan, itu bisa dengan cabenya mungkin ya. Jadi tadi banyak nih sesungguhnya, artinya ketika lahan itu tidak luas tapi masih bisa kita bertani di sekitar rumah gitu. Nah, dengan keberadaan KTNA tentunya ini masyarakat Limo bisa ketika ingin bergabung mungkin di KTNA. Nah, kebetulan di sini memang Pak Atmaja ini adalah asli Limo dan tinggalnya juga di Kelurahan Limo, khususnya warga Limo, Kecamatan Limo pada umumnya, itu bisa berkomunikasi langsung gitu ya. Terkait bagaimana bergabung di organisasi KTNA atau diskusi terkait pertanian gitu. Nah itu silakan nanti berurusan langsung dengan Pak Atmaja selaku Ketua KTNA Kecamatan Limo yang kebetulan tinggalnya di Lebong Limo ya. Jadi Jalan Pinang 2 ya. Pinang 2, Bang, ini. Nah, itu nanti dicatat Jalan Pinang 2 Kampung Lebong lah kita sebut, Kelurahan Limo. Jadi buat khususnya warga Kecamatan Limo yang ingin berkonsultasi terkait peternakan, pertanian, KWT, Siap, Bang. Itu bisa langsung nanti menghubungi atau berkomunikasi dengan Bapak Atmaja selaku Ketua KTNA Kecamatan Limo. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Atmaja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Udah diceritain lengkap. Dan terakhir, sukses buat rembuk KTNA Kecamatan Limo yang akan digelar di Villa Catur di daerah Tulang Kuning, Parung,